Atensi, pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran adalah intisari dari atensi. Atensi mengimplikasikan adanya pengabaian objek-objek lain agar kita sanggup menangani objek-objek tertentu secara efektif. Secara umum, atensi dapat didefinisikan sebagai pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental. Dalam hal penelitian mengenai atensi terdapat 5 aspek utama, yaitu 1. Kapasitas pemrosesan dan atensi selektif. 2. Tingkat rangsangan. 3. Pengendalian atensi. 4. Kesadaran, dan yang terakhir, neuroscience kognitif. Sesuai dengan adanya premis bahwa dari sekeliling kita terdapat bermacam-macam isyarat atau stimuli yang tak terbatas jumlahnya, maka bisa dikatakan kapasitas neurologis manusia terbatas untuk mendeteksinya. Sehingga muncullah 5 isu terkait atensi yang diilustrasikan sebagai berikut. 1. Kapasitas pemrosesan dan selektivitas. Kemampuan untuk memperhatikan sebagian stimuli dari dunia eksternal, karena pada dasarnya setiap individu tidak mampu memperhatikan seluruh stimuli yang ada. 2. Kendali. Kita memiliki kendali terhadap pilihan stimuli yang kita perhatikan. 3. Pemrosesan otomatis. Sejumlah besar proses rutin telah menjadi proses yang amat familiar, sehingga memerlukan hanya sedikit atensi sadar dan dapat dilakukan secara otomatis. 4. Neuroscience kognitif. Otak dan sistem saraf pusat adalah pendukung anatomis bagi atensi, sebagaimana kognisi. 5. Kesadaran. Atensi membawa peristiwa-peristiwa ke alam kesadaran. Beberapa bidang penting yang terkait dengan atensi antara lain: yang pertama, kesadaran. Kesadaran mempengaruhi pikiran dan persepsi, sedangkan ketidaksadaran mempengaruhi ketakutan dan hasrat yang tidak senonoh. 2. Persepsi subliminal. Di bawah ambang batas sensorik, atau dengan kata lain, tidak dapat diindra. Persepsi subliminal seringkali mengacu pada stimuli yang berada di atas limen, artinya dapat dideteksi oleh indera, namun tidak memasuki kesadaran. 3. Lokasi filter. Model-model atensi kontemporer berfokus pada tempat informasi diseleksi dalam proses kognitif. Teori-teori filter umumnya berisi gagasan bahwa manusia tidak menyadari keberadaan sinyal-sinyal pada tahap-tahap awal pemrosesan informasi. Namun, setelah melalui sejumlah keputusan atau penyeleksian, sejumlah sinyal dikirimkan ke tahap pemrosesan selanjutnya. A. Kapasitas pemrosesan dan atensi kolektif. Fakta bahwa kita secara selektif memilih hanya sebagian kecil stimuli dari seluruh stimuli yang ada di sekeliling kita. Selektivitas ini dipandang sebagai akibat kurangnya kapasitas saluran, yakni ketidakmampuan kita memproses seluruh stimuli sensorik secara bersamaan. Gagasan ini menyarankan bahwa terdapat suatu kondisi kemacetan atau bottleneck pada suatu tahap pemrosesan informasi, yang sebagian diakibatkan oleh keterbatasan neurologis. Atensi selektif yaitu mengarahkan atensi kita memproses informasi yang paling kita perhatikan dan mengabaikan informasi yang lain. B. Sinyal-sinyal auditor. Berbeda dengan mata yang mengirimkan informasi ke kedua hemisfer kontralateral, atau telinga kiri menyampaikan informasi ke hemisfer kanan dan sebaliknya. Meskipun kedua telinga kita menerima informasi secara bersamaan,
secara otomatis menyesuaikan perbedaan tentang rentang waktu tersebut dengan menggabungkan kedua input pendengaran tersebut menjadi sebuah sinyal tunggal. Kebutuhan untuk memusatkan perhatian pada satu pesan adalah kebutuhan yang kuat, dan dengan kecualian pesan-pesan yang spesial, orang umumnya memusatkan perhatian hanya pada satu pesan dan mengabaikan pesan lainnya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kedua telinga tidak mendapatkan stimuli seimbang dalam tataran sensorik, atau kedua telinga memiliki kemampuan yang seimbang dalam menerima sinyal-sinyal sensorik. Lalu yang keempat, model-model atensi selektif. A. Model penyaringan atau broadband. Model penyaringan ini berhubungan dengan teori saluran tunggal yang menyatakan bahwa pemrosesan informasi dibatasi oleh kapasitas saluran yang tersedia. Broadband memberikan argumen bahwa pesan-pesan yang dikirimkan melalui saraf tertentu dibedakan berdasarkan 1. Serabut yang distimulasi, 2. Jumlah impuls saraf yang dihasilkan. Broadband dan rekan-rekannya berjasa mengembangkan konsep tentang memori. Kita semua menyimpan memori tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, misalnya ingatan tentang anggota keluarga, pengalaman masa lalu, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam setiap waktu kita hanya mampu mengingat sebagian kecil memori tersebut. B. Model atenuasi atau Treisman. Treisman mengajukan gagasan bahwa dalam kamus partisipan atau penyimpanan kata dalam memori, beberapa data atau kalimat memiliki ambang aktivasi yang lebih rendah. Beberapa kata atau bunyi penting, seperti nama diri atau tangisan anak, dapat dikenali jauh lebih mudah daripada sinyal-sinyal yang kurang penting. Penyaringan tingkat pertama mengevaluasi berdasarkan karakteristik fisik kasar dan selanjutnya. Penyaringan yang lebih canggih mengevaluasi sinyal berdasarkan makna. B. Atensi visual. Treisman dan Jules mengajukan hipotesis bahwa dua proses yang berbeda bekerja dalam atensi visual. Dalam tahap pertama, terdapat proses awal, proses pra-atentif yang memindai medan penglihatan dan dengan cepat mendeteksi ciri-ciri utama objek seperti ukuran, warna, orientasi atau arah, gerakan. Kemudian, menurut Treisman, ciri-ciri yang berbeda tersebut disandikan dalam peta fiktur yang terletak di area berbeda di korteks. C. Setiap orang menghadapi stimuli tak terhitung jumlahnya saat secara bersamaan melakukan beberapa tugas sekaligus. Aktivitas-aktivitas yang telah kita latih atau sering kita lakukan akhirnya menjadi otomatis sehingga memerlukan sedikit atensi. Pemrosesan informasi secara otomatis diteliti oleh Posner dan Snyder yang menyebutkan 3 karakteristiknya. Yang pertama, pemrosesan otomatis terjadi tanpa ada niat sadar. 2. Pemrosesan otomatis tersebut dari kesadaran. 3. Pemrosesan otomatis menggunakan hanya sedikit atau bahkan tidak ada sumber daya dasar. Pandangan neuroscience kognitif tentang atensi. Atensi dan manusia. Hubungan antara atensi dan otak manusia pada mulanya diselidiki melalui studi terhadap definisi atensi yang terjadi karena cedera otak. Lebih jauh lagi, terdapat sejumlah teknik yang dapat dipilih oleh psikologi kognitif dan ilmu otak yang tidak mengharuskan subjek penelitiannya berada dalam keadaan tidak bernyawa dan sebagainya. Fokus dari upaya modern tersebut berada di bidang penelitian dan diagnosis. 1. Ada upaya menemukan korelasi antara struktur biografi otak dan proses-proses atensi. 2. Teknik-teknik yang dikembangkan di laboratorium kognitif digunakan sebagai alat uji diagnostik
dan digunakan untuk menyelidiki senyawa farmakologis yang berperan mempengaruhi proses atensi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa atensi merupakan pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan, maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu. Gangguan yang terjadi pada atensi contohnya adalah ADD atau ADHD. Gangguan ini bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, faktor lingkungan atau psikososial, yakni konflik keluarga, sosial ekonomi yang tidak memadai, jumlah keluarga yang terlalu besar, orang tua terkena kasus kriminal, orang tua dengan gangguan jiwa, anak yang diasuh di TPA, bayi prematur, ibu merokok saat hamil, alkohol, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor genetik, yakni terdapat mutasi gen pengkode neurotransmitter dan reseptor dopamin atau D2 dan D4 pada kromosom 11P. Yang ketiga, gangguan otak dan metabolisme, yakni trauma lahir, pengurangan volume cerebrum. Gangguan ini ditandai dengan terjadinya inatensi atau kurangnya kemampuan untuk memusatkan perhatian, hiperaktif atau perilaku yang tidak bisa diam, impulsif, kesulitan untuk menunda respon atau dorongan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sabar, sikap menentang, cemas, dan problem sosial. Sekian